Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran setiap kegiatan yang akan kita lakukan di hari ini. Amin amin. Kami dari Panitia Pasal Ta'aruf Siswa Madrasah MTS Negeri 1 Wonosobo tahun pelajaran 2020-2021 mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar MTS Negeri 1 Wonosobo. Sebagai informasi bahwa kegiatan Matsama ini akan kita laksanakan secara virtual dengan metode Webex selama 3 hari, mulai dari hari ini sebagai hari pertama sampai nanti akan ditutup pada hari ketiga, yaitu pada hari Rabu. Sebelumnya saya Maria Elita selaku membawa acara akan menyampaikan susunan acara untuk kegiatan Matsama hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan bersama oleh Ibu Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Wonosobo, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian profil madrasah yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Wakaf Hubungan Masyarakat MTS Negeri 1 Wonosobo. Dan dilanjutkan dengan pemutaran video profil madrasah, kemudian penutup. Peserta sama yang kami hormati dan kami banggakan, marilah kita mulai acara masa pengembangan ta'aruf siswa madrasah atau bersama pada hari pertama ini di bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengikuti acara yang kedua yaitu penyampaian sambutan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semua siswa-siswi kelas 7 untuk berdiri sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu dari operator. Demikian lagu Indonesia Raya pada kita nyanyikan bersama-sama. Kemudian kita sekarang mengikuti acara yang kedua yaitu sambutan dan pembukaan yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah kita, Ibu Hajah Ratna Ayu Kartika Ulang MMPD. Kepada beliau kami persilakan. Ajaran 2021 dengan bacaan basmalah berjamaah kita nyatakan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual dalam keadaan sehat. Dan berikutnya saya ucapkan selamat kepada semua siswa yang dinyatakan diterima di madrasah ini. Mengapa saya sampaikan ucapan selamat? Karena banyak teman-teman yang punya keinginan untuk bisa menjadi siswa di sini, tetapi karena terbatasnya kuota, sehingga tidak bisa diterima di sini. Oleh sebab itu, saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima di Madrasah Sanawiyah Negeri 1. Mudah-mudahan dengan diterimanya kalian di MTS ini, nanti akan dapat menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Ini harapan kami Bapak dan Guru kepada kalian. Kemudian di pertemuan pertama pada hari ini dalam rangka masa tahun siswa MTS Negeri 1 akan saya sampaikan mengenai profil madrasah. Profil madrasah. Apa sih profil itu? Profil adalah gambaran secara singkat keberadaan madrasah ini. Jadi di dalam profil yang pertama yang saya sampaikan adalah dengan visi dan visinya apa sih di sini? Ya, visi. Sebelum saya sampaikan visinya, pengertian dari visi ini adalah tujuan akhir atau cita-cita yang ingin dicapai oleh setelah kalian lulus dari madrasah ini. Yang pertama adalah beriman. Di situ ditekankan adalah beriman. Apa arti iman? Itu adalah meyakini di dalam hati, kemudian melaksanakan di dalam tindakan. Iman ini adalah seperti dalam rukun iman. Pertama adalah iman kepada Allah dan seterusnya. Imannya adalah itu. Kemudian takwa. Takwa adalah menjalankan semua kewajiban dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak mulia. Apa arti akhlak mulia? Ini adalah akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi patokan yang utama akhlaknya orang Islam adalah akhlaknya baginda Nabi, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena jelas ada perbedaan yang mencolok seperti orang hamba seperti kita ini. Maka paling tidak kita adalah bisa meniru jejak baginda Nabi. Inilah akhlak mulia. Kemudian unggul dalam prestasi. Apa artinya unggul dalam prestasi? Ini adalah ketika kalian masuk di sini diharapkan adalah menjadi pemuda-pemuda yang unggul. Prestasinya baik secara akademik maupun non akademik. Ini harapan adalah seperti itu. Yakin kalian masing-masing mempunyai bakat. Ya. Hanya bakat itu kadang adalah kalian ketahui. Harapan kami setelah kalian masuk di sini, bakat itu akan muncul. Baik itu di bidang akademik. Apa bidang akademik? Adalah bidang pelajaran. Kemudian juga non akademik. Non akademik itu banyak. Ada di agama, ada di bidang olahraga. Nanti Bapak dan Ibu yang selalu bidang olahraga akan menggembleng kalian yang punya bakat-bakat di bidang olahraga akan dimaksimalkan sehingga menjadi yang berprestasi. Kemudian terampil serta cinta pada lingkungan. Terampil artinya anak yang mempunyai kesiapan hidup, itulah terampil. Ya, contohnya terampil di bidang komputer. Di sini sudah siap Pak dan Ibu guru yang siap membimbing kalian. Kemudian cinta pada lingkungan artinya adalah orang yang senantiasa menjaga lingkungan ini agar tetap lestari. Saya tidak merusak lingkungan, justru malah menjaga lingkungan ini agar tetap menjadi asli.
Inilah visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh madrasah setelah siswa lulus dari madrasah ini. Kemudian setelah visi, tujuan akhir adalah ada uraian-uraian, ya, uraian agar visi yang tadi saya sebutkan dapat dicapai. Apa itu uraiannya? Yaitu mewujudkan generasi Islam yang kuat dalam akidah. Apa akidah? Akidah berarti keyakinan. Keyakinan kita adalah Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu akidah kita. Kemudian juga taat dalam menjalankan ibadah. Tidak hanya sekedar ilmu. Tidak hanya sekedar ilmu, tetapi juga diamalkan. Karena kalau hanya orang pandai di ilmu tanpa diamalkan, maka ibarat pohon yang tidak ada buahnya. Maka sangat disayangkan. Yang kedua, mewujudkan pembentukan karakter generasi Islam yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. Apa arti karakter itu? Pembentukan karakter itu adalah sama artinya dengan akhlak sebenarnya. Akhlak. Generasi yang berakhlak Islami. Apa artinya? Ini adalah akhlak yang berdasarkan pada tuntunan ajaran agama Islam. Inilah karakter yang Islami. Kemudian diaktualisasikan, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari Al-Quran dan menjalankan ajaran agama Islam. Perlu saya sampaikan pada seluruh siswa bahwa sebagian pelajaran di MTS ini adalah pelajaran agama. Inilah yang membedakan antara SMP dengan madrasah sanawiyah. Kurikulumnya adalah sebagian besar pelajaran agama Islam. Kalau di SMP hanya PAI, pendidikan agama Islam, maka di MTS ini dari PAI dibagi menjadi beberapa bidang agama. Ada Al-Quran, hadis. Kemudian ada fikih, ada bahasa Arab. Kemudian ada yang lainnya, kalau disebut jadi 5 mata pelajaran. Makanya di pembelajaran dan pembiasaan tentang pelajaran Al-Quran. Dan juga ada di sini khusus yang untuk menghafalkan Quran yang namanya kelas. Maka dengan adanya di sini mempelajari Al-Quran dan menjalankan ajaran agama Islam. Kalau di sekolah diwujudkan dengan sholat jamaah, sholat duha, kemudian juga menyayangi teman-temannya. Inilah ajaran agama Islam yang adalah. Kemudian menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Bagaimana pendidikan yang berkualitas itu? Pendidikan yang bermutu, mengaktualisasikan, menggabungkan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Inilah pendidikan yang berkualitas, yang bermutu. Tidak hanya ilmunya saja yang disampaikan, ilmu umum, tetapi juga ilmu agama. Kemudian juga dalam rangka pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. Kita sudah buktikan beberapa akademik kita, ya, mengikuti berbagai perlombaan. Ada yang namanya USN, ada yang lainnya. Kita pernah ikut itu walaupun belum sampai ke tingkat nasional. Yaitu olahraga kita. Ya, olahraga kita ini sudah sampai ke tingkat Jawa Tengah, terutama yang terakhir ini adalah takraw putri. Kita sudah mampu berbicara di tingkat Jawa Tengah. Ini akan terwujud untuk non akademik ini. Kemudian berikutnya melaksanakan pembelajaran dan bimbingan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Awal saya sampaikan bahwa setiap siswa punya potensi, punya kemampuan yang belum diolah. Ya, punya kemampuan yang belum diolah. Nah, di sini nanti anak-anak adalah belajar mengembangkan potensi itu. Insya Allah belajar yang baik dengan belajar yang tekun, manut pada bimbingan arahan dari Bapak dan Ibu Guru, kalian akan dapat mengembangkan potensi. Bapak dan Ibu Guru di sini siap untuk membantu kalian dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Kemudian menciptakan suasana yang kondusif untuk mengefektifkan seluruh kegiatan program masyarakat yang
transparan, dan akuntabel. Suasana yang kondusif itu suasana seperti apa? Suasana yang aman, tentram, damai, sehingga anak-anak bisa belajar dengan tenang. Ya, anak-anak bisa belajar dengan tenang. Ingat bahwa untuk keamanan kita sudah punya tembok keliling yang tinggi. Ya, kita sudah punya tembok keliling tinggi sehingga Mama isi Pak sisa sebenarnya sisa. keamanan akan terjamin. Oh, Di kata depan, udah bisa. di pintu gerbang sudah ada Pak Satpam yang siap mengamankan situasi yang kondisi. Untuk anak penyeberangan sudah diseberangkan. Nanti untuk pulang juga sudah diseberangkan agar suasana kondusif, aman, nyaman, dan terkendali. Berikutnya, mengembangkan budaya yang kompetitif bagi peserta didik dalam upaya peningkatan prestasi. Apa budaya yang kompetitif? Adalah budaya persaingan, tetapi persaingan yang sehat. Masing-masing bersaing untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dalam hal mengembangkan potensi. Nanti akan ada perlombaan-perlombaan. Disitulah untuk mewujudkan budaya yang kompetitif. Ada banyak perlombaan, baik akademik maupun non akademik. Di kelas juga gitu. Anak-anak harus berlomba untuk menjadi yang terbaik, baik dalam hal pelajaran maupun dalam perilaku sehari-hari. Mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan tugas kelembagaan, pendidikan, dan kependidikan. Bagaimana kerjasamanya ini? Perlu saya sampaikan bahwa di MTS ini ada jabatan yang namanya Kepala Madrasah. Berikutnya ada Kepala TU, ada para wakaf, ada guru-guru. Kemudian ada pembantu yang lain-lainnya termasuk sampai pada kebersihan dan keamanan. Semuanya bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Inilah yang dimaksud dengan kerjasama. Jadi semua tidak bisa diatasi sendiri, tetapi juga perlu dikerjakan oleh orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Mengembangkan pribadi yang berkebangsaan dan cinta tanah air dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana pribadi yang berkebangsaan? Pribadi yang tidak pernah melupakan budaya di tanah air kita. Budaya kita adalah budaya ketimuran. Artinya kita jangan sampai tiru-tiru budaya yang bukan asli budaya kita. Cara berpakaian, cara bersikap, kemudian juga cara yang lainnya. Ini disesuaikan dengan budaya kita dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Tidak harus dengan perang, tetapi dengan cara kita menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Ini berikutnya ada yang mengembangkan kebiasaan hidup yang pelestarian lingkungan serta wawasan ya, tempat. Ya. Misi ini sudah diselesaikan sebenarnya. Salah satunya kita mendapatkan penghargaan di bidang pelestarian lingkungan, yaitu kita mendapatkan Adiwiyata tingkat nasional. Suatu kebanggaan yang luar biasa sebenarnya. Tetapi ada hal yang sangat benar di sini. Benarnya adalah bagaimana kita mempertahankan pendidikan. Bayangkan, ini sudah Adiwiyata tingkat nasional. Tidak semua sekolah bisa mencapai itu. Makanya ini jadi tugas berat bagi kita, termasuk anak-anak nantinya, bagaimana cara menjaga lingkungan kita ini agar tetap lestari. Juga wawasan wiyata mandala, artinya adalah wawasan bagaimana kita mencintai sekolah kita. Di sekolah ada bapak ibu guru, ada karyawan, ada teman-teman, ada hubungan yang tidak hidup seperti gedung dan yang lainnya. Mari kita jaga. Nih caranya seperti itu ya. Terus kemudian berikutnya adalah ya, kita sampaikan mengenai sejarah singkat. Ya, Bung Karno pernah menyampaikan kepada kita jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Orang tahunya MTS ini adalah ya MTS
MTSN 1 yang sudah berdiri megah seperti ini. Padahal di balik itu ada sejarah. Seperti halnya kalian kayak ini kan ada sejarahnya. Ada bapak dan ibu. Kemudian di situ menikah. Dari pernikahan lahirlah anak-anak. Ini sejarah. Sama seperti bapak dan ibu kita, dulu sejarahnya juga seperti itu. Jadi MTS lahir juga ada sejarahnya. Dimulai dari bahwa MTS itu dulunya masih berstatus swasta penuh, namanya pendidikan dalam bahasa agama dinamakan madrasah mu'allimin. Madrasah mu'allimin. Dulunya di situ. Di mana letaknya ini adalah di Kauman. Kompleksnya adalah di Masjid Kauman, di Masjid Mansur. Di sanalah cikal bakal berdirinya MTS Negeri 1 Wonosobo. Itu nama lembaganya, yaitu Madrasah Mu'allimin. Kemudian yayasannya bernama Yayasan Pendidikan Ma'arif di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ini perlu kalian tahu, dan orang tua kalian juga perlu tahu. Dulunya bernama Madrasah Mu'allimin, kemudian yayasannya adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kepala sekolah pertama waktu itu adalah kepala madrasahnya Bapak. Ya. Terus sekarang terkenal dengan masjid di situ namanya Masjid Al-Mansur. Siapa yang mendirikan? Yang mendirikan adalah para tokoh yang sudah terkenal di Wonosobo. Kalian pasti pernah mendengar yang namanya Simbah Kiai Haji Muntoha Almarhum Al-Habib. Salah satu tokoh yang mendirikan lembaga pendidikan Pak di Wonosobo ini, Mbah Kiai Muntoha. Artinya MTS Negeri 1 Wonosobo ini adalah salah satu warisan dari sebelum jadi sekolah negeri. Siapa lagi yang berperan? Ada Bapak Muhammad Ali, Bapak Muhammad Syukur. Ada lagi Bapak Kiai Ahmadi, Bapak Imam Sumadi, Bapak Basir. 6 tokoh inilah yang mendirikan Mu'allimin. Kemudian yang mendasari cara berpikir beliau-beliau, satu dasarnya adalah di Wonosobo ini masyarakatnya hampir 100% beragama Islam. Yang kedua, belum ada lembaga pendidikan resmi yang ada di Wonosobo ini. Belum banyak pendidikan resmi, adanya adalah pondok pesantren, di mana pondok itu notabene adalah saya menyampaikan ilmu keagamaan, yaitu ilmu agama Islam. Nah, kemudian di situ bagaimana kalau kita mendirikan lembaga pendidikan yang bukan ilmu antara umum dengan ilmu agama. Kemudian yang mendasar yang kedua adalah para generasi ini adalah perlu dibina, perlu dikembangkan agar jadi generasi muda yang notabene adalah kader-kader NU. Notabene adalah kader-kader NU agar menjadi generasi yang cerdas dan mempunyai wawasan agama yang luas. Beliau tahun 16 sudah memikirkan itu. Bagaimana generasi ke depan. Inilah hebatnya para tokoh-tokoh terdahulu. Tidak hanya memikir badannya sendiri, keluarga sendiri, tapi juga berpikir mengenai masa depan generasi yang Islam. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita bagaimana bisa ya, anak-anaknya adalah menjadi generasi yang diharapkan oleh beliau-beliau ini. Generasi yang cerdas, yang Islam. Ini pesan beliau. Jadilah generasi hebat, ya, generasi muda hebat, yang cerdas dan berwawasan agama yang luas serta Islam. Kemudian sistem pendidikan. Waktu itu sistem yang dipakai adalah sistem AMO. Artinya pendidik dengan murid bersatu di dalam satu tempat. Waktu itu dinamakan dengan asrama atau pondok pesantren. Nah, sekarang dengan istilah baru ada yang namanya boarding school. Itu sebenarnya adalah sama saja artinya dengan sistem AMO ini. Guru atau ustadz dan juga murid atau santri
bersatu di dalam satu pondok atau di asrama. Mengapa seperti itu? Inilah sebenarnya pendidikan yang utuh. Anak tidak hanya menerima ilmunya, tetapi juga dapat melihat bagaimana akhlak yang dicontohkan oleh para ustadznya. Kelebihan sistem AMO adalah seperti itu. Kemudian seiring dengan bertambahnya waktu, ternyata pendidikan mu'alimin ini atau madrasah mu'alimin ini adalah muridnya semakin bertambah karena semakin terkenal di Wonosobo. Yang tadinya hanya satu kelas menjadi beberapa kelas. Terakhir jumlahnya di situ pada tahun 68 menjadi 150 siswa. Sementara yayasan bisa mendirikan bangunan, guru-gurunya juga belum banyak, ya. Kemudian berpikir apakah bisa lembaga ini akan menghidupi anak yang sebesar ini, mengelola anak yang sebesar ini. Maka dengan dasar agar madrasah mu'alimin ini bisa berkembang menjadi sekolahan yang hebat, yang besar, maka dan kepada pemerintah. Waktu itu adalah Departemen Agama yang sekarang namanya berubah menjadi Kementerian Agama. Penyerahan dari yayasan diterima oleh pemerintah dengan baik, maka pada tanggal 26 Juli tahun 8 Madrasah Mu'alimin berubah status dari swasta penuh menjadi madrasah negeri yang diberi nama Pendidikan Guru Agama Negeri PGAN. Masa belajarnya adalah 4 tahun. Di PGA ini adalah sebenarnya setingkat dengan SMP ya sekarang. Hanya di situ adalah pendidikan khusus di bidang keagamaan. Waktu itu lulusannya, begitu lulus dari PGA 4 tahun ini sudah bisa mengajar. Ya, sudah bisa mengajar waktu itu. Padahal hanya setingkat SMP. Karena apa? Karena saking kurangnya tenaga pendidik. Kemudian ada perubahan lagi, ya, ada perubahan lagi pada tanggal 19 September tahun 70, PGAN yang 4 tahun tadi berubah menjadi PGAN 6 tahun sesuai dengan keputusan Menteri nomor Menteri Agama di sini 204 tahun 70. Berubah lagi pada tahun 78, tepatnya tanggal 17 Agustus, yang PGAN 4 tahun ini kemudian berubah menjadi 2. Yang pertama PGAN 4 tahun, ya, dirubah menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri. Kemudian yang PGAN 6 tahun berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Wonosobo. Inilah cikal bakalnya MTS Negeri 1 Wonosobo. Ya, adanya perubahan yang terakhir adalah tanggal 17 Agustus 2008, di mana yang PGAN Pendidikan Guru Agama Negeri 4 tahun berubah nama menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri Wonosobo yang terletak di Jalan Mas. Kemudian yang Madrasah Aliyah Negeri Wonosobo bertempat di daerah Mendolo Wonosobo. Secara singkat perjalanan MTS 1 Wonosobo tidak lepas dari para tokoh karismatik, salah satunya adalah Bapak Kiai Muntoha Al-Habib. Secara singkatnya seperti itu. Kemudian mari kita lihat mengenai keberadaan madrasah yang sekarang ini. Ya. Keberadaan madrasah yang berada sekarang ini, kita sudah berada di sekolah yang gedungnya sangat megah, ya, tempatnya juga luas, yang terletak di Jalan Banyumas, desanya Wonorejo, Kecamatan Solomoto, Kabupaten Wonosobo. Ada nomor teleponnya, ya, 083238, berdiri tahun 62, dimulai dari Madrasah Mu'alimin tadi. Kemudian kita mempunyai aset tanah, walaupun tanahnya adalah milik negara, tapi dulunya adalah sebagian dari wali murid, dari orang tua kalian yang sudah pernah sekolah di sini. Kita punya tanah seluas 8.670 meter persegi. Dan ke depan insya Allah kita akan mengembangkan tanah ini agar bisa menjadi paling tidak 1 hektar. Nah, dari tanah yang sekian luas ini sudah digunakan untuk bangunan kurang lebih 50%-nya. Ada bangunan yang bertingkat dan tidak bertingkat.
Luasnya kalau ditetap 4.396 meter persegi. Dari total tanah dan bangunan itu, maka digunakan untuk berbagai keperluan. Ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian identitasnya, kepala madrasah yang sekarang ini adalah dijawab oleh Ibu Dr. Anda Caratna Ayu Kartikewan, MPD. Kemudian pangkat terakhirnya adalah pembinaan S1 Pati lulusan dari sarjana S2. Sumber daya guru dan karyawan banyak sekali. Ada 52 guru, baik yang sudah negeri maupun yang masih GTT. Kalian biasa melihat 12 guru paling banter 13 SD. Nanti kalian akan menjumpai 52 guru di sini. Walaupun tidak wajar semua, ya, pada kelas-kelas kalian. Karena kelasnya juga banyak. Kemudian ditambah dengan tenaga pendidikan alias tenaga TU ada 16 orang, baik bapak maupun ibu karyawan TU. Masing-masing mempunyai bidang tugas sendiri. Ya, ada yang bertugas sebagai guru matematik, IPA, fisika, bahasa Inggris dan seterusnya. Ya. Tidak akan saya bacakan semuanya karena ini banyak sekali, ada 52 guru. Ya. Yang penting nanti kalian mengenali guru yang mengajar di kelas 7. Ya, yang perlu anak-anak ketahui seperti itu. Ini banyak sekali, tidak saya bacakan. Kemudian ruang yang kita miliki, ya, kita punya ruang belajar 27 kelas. Jadi kalian nanti di sini bersama 900 lebih. Teman-teman yang lain ada 27 unit. Kemudian punya ruang kepala, ruang guru, tata usaha, ruang BK, UKS, lab sains, lab komputer, perpustakaan, musola, dan yang lain. Semua berada di tanah milik kita yang tadi saya katakan seluas 80.000 meter persegi. Lebih. Sarana prasarana banyak komplit di sini. Ya. Mulai dari di depan pos satpam, tempat parkir, gedungnya terdiri dari bermacam-macam, dimulai dari ruang kepala sampai pada ruang penjaga. Untuk siswa ada ruang OSIS, pramuka, informasi, kemudian ditambah dengan perpustakaan. Dan bagi anak-anak nanti ketika sudah tatap muka di dalam jam istirahat, kok merasa lapar, jangan khawatir, nanti sudah ada kantin yang menyediakan beraneka jajanan yang insya Allah akan kalian suka. Ini gambaran singkat mengenai profil. Profil itu adalah gambaran keadaan sesuatu. Kalau profil madrasah berarti adalah gambaran keadaan madrasah. Saya kira profil singkat untuk session kali ini saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan dari awal yang saya sampaikan kalian mengenal sejarahnya, kemudian juga mengenal bapak dan ibu guru nanti setelah kalian berada di ruangan ini, ya, untuk belajar secara tatap muka. Segala kekurangan mohon maaf, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang profil madrasah cita kita. Oke, sebelum kita lihat 1, 2, 3. Oke, kalian bisa melihat bersama di layar monitor HP kalian. Nah, ini adalah gapura, ya, gapura awal masuk di MTS madrasah kita. Kemudian ini penampilan ibu guru kalian. Ada sekitar 22 ibu guru dan ini bapak-bapaknya ada sekitar
Ini adalah profil dari karyawan. Nah, ini adalah pembelajaran. Ketika kalian masuk di madrasah, kalian harus bersalam dulu pada guru tiket pada hari itu. Kedua sampai panjang. Ini adalah awal masuk informasi cuci tangan ya, cuci tangan harus kalian bersalam. Ini suara kita di perpustakaan. Ini suasana mengaji kelas aktif. Ini kegiatan sehari belajar di rumah sholat. Kita sedang belajar buku, ada yang sedang selfie, ada yang sedang ini backgroundnya adalah di sholat kita. Buat sholat kita, ini ada kegiatan PMR. Nah ini PMR. Nanti yang ikut PMR kalian akan melaksanakan seperti ini. Ini yang terbaik. Ini kegiatan lapangan olahraga. Ini adalah kegiatan kurikulum yang setiap tahun kita laksanakan. Kita laksanakan di Malang dan Jawa Timur serta Gunung Bromo. Ini kegiatan senam bersama di halaman madrasah yang cukup kuat sekali. Semuanya begitu ya. Nah ini adalah suasana di laboratorium komputer. Ada 2 laboratorium semuanya berakhir ya. Nah ini adalah kegiatan makan bersama, makan pagi bersama. Nanti akan setiap hari bawa bekal dari rumah sendiri, jangan minta teman ya. Oke, ini sedang bersih-bersih kelas. Setiap hari ada yang ya. Nah ini adalah monitoring kegiatan e-learning jarak jauh dipakai. Oke. Ini kegiatan dari salah satu siswa yang masuk ke kelas aktif. Jadi ada seorang hafalan. Aktornya juga ada. Ini awal masuk ketika mau pembelajaran dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama setiap kelas. Ini berbagai kegiatan ya. Ini masih di perpustakaan dengan koleksi buku yang luar biasa dan memiliki kelas yang cukup luas. Juga sudah dengan digital, perpustakaan digital. Kemudian ini adalah pemberian dana sosial di halaman kita yang cukup luas sekali. Ada berbagai lapangan di situ, ada basket, voli, bola, dan seterusnya. Di halaman yang cukup jauh, rindang, tidak panas, nyaman. Kemudian ini adalah suasana di halaman serambi masjid, serambi musola kita, cukup luas. Kalian bisa menyaksikan semuanya. Nanti kalau kita sudah bisa bertatap muka, kita yakin kita sudah gemas kali ingin masuk ke kelas ya. Nah ini kita perkenalkan dulu biar nanti sudah bisa tahu. Ini ada kegiatan ekstra tek-tek. Nah kami ini kegiatan sholat bersama di halaman. Ini ketika kita melaksanakan expo di Adipura dan luar biasa sekali pengunjungnya, bisa dikatakan paling banyak. Kita juga cinta kesehatan. Nah, ini adalah penyelenggaraan hewan kurban sebagai kegiatan rutin yang dilaksanakan selama Idul Adha. Kemudian diberikan bentuk sembah sebagai bentuk cinta kita terhadap lingkungan kita. Ini masih suasana. Nah, ini ada selain perpustakaan kita punya juga ada sudah keliling, pusling ya dari perpustakaan daerah. Ini kita monitoring dari pusat. Nah, ini adalah tampilan dari MD kita. Ini adalah pembukaan hari santri, seperti hari santri. Ini penyampaian zakat. Ini laboratorium IPA, alatnya sudah luar biasa. Kalian bisa praktek apapun ini tuh dan saya. Ini adalah ekstra menjahit. Yang suka menjahit bisa masuk ke situ. Ini adalah bahasa kita. Ini ekstra pasti silat ya, benar-benar. Ya. Oke, demikian profil dari madrasah kita secara langsung. Kalian sudah bisa melihat dari riuhnya, begitu nyaman suasananya dan begitu megah MTS kita. Kalian jadi bangga di sana. Oke, kita mengingatkan lagi bahwa jangan lupa untuk tugas hari ini adalah kalian harus sholat duha. Nanti ketika kalian sholat duha, nanti ada yang memfoto dan foto sholat duhanya nanti dikirimkan di grup madrasah sebagai laporan bahwa kalian sudah melaksanakan sholat duha.
Sekali lagi, jangan lupa ya, nanti kalian di rumah masing-masing melaksanakan sholat duha, kemudian difoto dan dikirim ke MTS, ke grup WhatsApp kita. Pilihannya juga untuk kegiatan besok itu masih pertemuan bersama hari yang kedua dengan virtual juga, di mana jadwalnya ada besok diawali dengan penyanyikan MTS, kemudian ada bagiannya tata tertib negeri Wonosobo, kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di MTS kita ini. Kemudian mungkin kalau ada dua video lagi bisa kita tayangkan lagi. Oke. Kemudian untuk hari ini, kegiatan hari ini, insya Allah hari ini cukup menyenangkan sekali, dan terima kasih sekali atas semua atensi dan semuanya, luar biasa sekali. Kami dari saya pribadi mohon maaf sekali apabila dalam kegiatan dari awal sampai akhir banyak sekali kesalahan. Kita tutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.